Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hikayat tentang kisah Raja Iskandar Zulkarnain yang berpesan kepada bala tentaranya ketika hendak menaklukkan sebuah negeri. Di dalam pesan raja ketika menyampaikan kepada bala tentaranya bahwa raja mengatakan bahwasannya, wahai bala tentaraku, nanti di saat kalian pergi ke tempat di mana musuh kalian akan berperang nanti, kalian akan melewati sebuah sungai. Maka ketika kalian melewati sebuah sungai tersebut, ambillah apa saja yang ada di dalam sungai tersebut. Mendengar pesan dari raja tersebut, bala tentaranya sangat senang dan siap untuk mematuhi perintah raja. Maka bala tentaranya pun pergi, lalu tibalah di sungai di mana raja berpesan agar mereka berhenti di sana dan mengambil apa saja yang ada di dalam sungai. Dan ternyata ketika mereka sampai di sungai tersebut, waktu itu keadaan dalam kondisi gelap karena mereka sampai di tempat tersebut pada waktu malam. Maka di antara bala tentaranya tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yang mana di antara kelompok masing-masing ini memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Adapun kelompok bala tentara yang pertama, ketika melewati sungai tersebut, mereka menganggap bahwa pesan dari raja tersebut tidak penting. Karena menurut mereka, apa yang perlu diambil dari isi sungai tersebut? Akhirnya mereka pun tidak mengambil apa-apa. Lalu ada kelompok yang kedua, mereka setengah patuh, setengah tidak patuh kepada apa yang dipesankan oleh Raja Zulkarnain. Sehingga mereka pun ketika sampai di sungai tersebut, mereka hanya mengambil sebagian saja. Sehingga mereka tidak menganggap hal itu juga menjadi hal yang penting, dan mereka pun membawa sedikit dari apa yang bisa mereka ambil dari sungai tersebut. Lalu ada kelompok yang ketiga, kelompok yang benar-benar patuh, yang benar-benar taat kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Mereka pun mengambil apapun yang ada di sungai tersebut sampai mereka isi sepenuh-penuhnya tas kantong mereka, sehingga memberatkan mereka ketika berjalan, melanjutkan perjalanan mereka. Maka tentara-tentaranya pun melanjutkan perjalanan setelah melewati sungai tersebut, dan ketika hari sudah mulai pagi dan mulai terang keadaan, mereka pun melihat terperanjat apa yang mereka saksikan. Karena ternyata apa yang mereka ambil tadi malam di sungai tersebut ternyata adalah intan berlian. Subhanallah. Maka 3 kelompok tersebut pun meluapkan perasaan yang berbeda-beda. Maka kelompok yang pertama merasa sangat menyesal apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mentaati perintah rajanya untuk mengambil batu intan permata yang ada di sungai tersebut. Lalu kelompok yang kedua ada rasa beruntung, ada juga rasa menyesal. Kenapa? Apa yang mereka ambil dari intan permata yang ada di sungai tersebut ternyata membuat mereka bahagia bercampur penyesalan, karena mereka merasa rugi kenapa tidak mengambil lebih banyak lagi. Lalu kelompok yang ketiga merasa sangat bahagia, beruntung, karena sudah mengambil sebanyak-banyaknya dari intan permata yang ada di sungai tersebut, sehingga mereka pun begitu riang gembiranya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kisah tersebut mencerminkan perilaku umatnya Nabi Muhammad ketika berada di bulan suci Ramadan. Karena kalau kita melihat
cara berpuasanya orang-orang ketika di bulan suci Ramadan tidak jauh dari sifat 3 kriteria, tidak berbeda dengan kelompok-kelompok yang terjadi di antara bala tentaranya Raja Iskandar Dzulqarnain. Maka dari itu, ada di antara umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka berpuasa, mereka menganggap biasa saja. Mereka tidak beribadah sebaik-baiknya. Mereka menganggap Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga mereka tidak mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat banyak di bulan suci Ramadan ini. Ada juga di antara mereka yang berpuasa itu yang semangat ghirahnya tidak tinggi, hanya setengah-setengah saja, sehingga mereka kadang rajin, kadang tidak, kadang semangat untuk beribadah, kadang malas untuk beribadah, sehingga apa yang mereka dapatkan pun tidak seperti apa yang dianjurkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Lalu kelompok yang ketiga adalah mereka yang beruntung di bulan suci Ramadan ini, di mana mereka berpuasa di bulan suci Ramadan benar-benar mereka ikhlas, mereka mengerahkan sekuat tenaganya agar bisa meraih fadilah, keutamaan yang sangat besar di bulan suci Ramadan. Maka kelompok yang ketiga ini akan sangat merasa bersyukur. Mereka memanfaatkan sebaik-baik mungkin bulan suci Ramadan ini untuk beribadah, untuk melakukan sholat tarawih, untuk tadarus, untuk bersedekah, dan amal ibadah yang lainnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang sangat memanfaatkan sebaik-baiknya berlalunya bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti ketika sudah sampainya mereka meraih pahala tersebut di akhirat nanti, mereka akan mendapatkan farah, kebahagiaan, kegembiraan, karena sudah memanfaatkan dengan sabar meraih kemuliaan bulan suci Ramadan di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.